Halo, apa kabar semuanya? Di awal tahun ini kami akan melakukan perjalanan wisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sebelum lanjut silakan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kami masuk ke Taman Mini lewat pintu 1. Nah, harga tiketnya per orang itu 25.000. Kalau naik sepeda motor, per sepeda motornya 15.000, mobil 20.000, bus 40.000, dan sepeda 5.000 rupiah. Dari pintu 1 ini kita mulai melihat Taman Mini. Nah, yang ada di depan kita ini namanya adalah Tugu Api, mirip Monas ya bentuknya. Nah, ini merupakan bagian dari Museum Indonesia ya, bagian pementasannya. Terus di area sebelah kiri ini Snow Bay ya, waterboom, tapi ini masih dalam tahap renovasi sekarang. Semoga cepat selesai biar kita bisa menikmati Snow Bay lagi gitu ya, bisa berenang di sini, main air di waterboomnya. Nah, ini sebelah kanan ada Museum Indonesia. Terus kita lanjut lagi. Nah, di depan ini adalah danau ya. Ini danau, aku sebutnya Danau Nusantara aja deh sebenarnya, karena aku nggak tahu nama danaunya apa. Yang kalau dilihat dari kereta gantung dari atas itu kelihatan miniatur pulau-pulau yang ada di Indonesia. Makanya aku kasih nama Danau Nusantara. Ini juga masih dalam tahap renovasi ya. Ini bisa kita lihat alat-alat berat di dalam sedang melakukan pengerukan danau ya. Semoga cepat selesai juga biar kita bisa nikmati dari kereta gantung. Nah, ini kereta gantungnya salah satu wahana yang wajib dicoba sih kalau menurutku. Nanti kami berencana sih bakal nyoba naik kereta gantung ini. Lalu kita lanjut lagi, masih mengikuti jalan yang kiri tadi. Ini rumah-rumah adat ya. Kita sekarang lagi melewati rumah-rumah adat. Ini kayaknya masih gugus Sumatera ya, rumah-rumah adat yang Sumatera. Nah, sekarang kita sampai di rumah adat Sumatera Barat, Padang lebih tepatnya ya. Ini miniatur Istana Pagaruyung yang ada di Tanah Datar. Ini ikonik banget nih dan wajib dikunjungi. Nah, memang di Taman Mini ini banyak sekali ya rumah adat dan museum. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Nah, untuk rumah adat itu rata-rata gratis. Terus di rumah adat ini juga kita banyak akan menemukan miniatur, terus sejarah-sejarah, dan bisa menyewa pakaian adat juga untuk foto-foto. Nah, berikutnya ini kita mampir di gugus masih Sumatera juga. Ini kita ke Aceh. Nah, ini menarik buat kami karena di sini ada pesawat ya. Ini pesawat pertama kalau nggak salah yang dimiliki oleh Indonesia, yang disumbangkan oleh rakyat Aceh ya untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hebat ya warga Aceh dan para pendiri bangsa gitu ya, sangat totalitas dalam mendukung perjuangan kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaannya. Ini kita mau mampir ke pesawat pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, nama pesawat ini pesawat Dakota RI-001 Seulawah. Nah, ini merupakan pesawat angkut yang pertama kali dimiliki Indonesia. Pesawat ini merupakan sumbangan dari rakyat Aceh gitu, dan dibeli dari uang rakyat Aceh. Pesawat ini merupakan pesawat yang menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama di Indonesia, dan nantinya akan disebut dengan Indonesian Airways. Nah, pesawat ini berjasa besar di dalam mempertahankan perjuangan awal pembentukan negara Indonesia. Oke, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke gugus Kalimantan. Nah, yang pertama ini kita mau mampir di Kalimantan Barat. Ya, anggap saja kita lagi pulang kampung ya ke Kalimantan Barat. Ini objek pertama yang paling menarik perhatian adalah rumah dengan penyangga kayu yang sangat tinggi gitu ya, lebih dari 10 meter. Ini namanya baluk. Nah, ini baluk ini adalah rumah adat suku Dayak Bidayuh yang banyak ditemukan di Kabupaten Bengkayang, itu daerah Kalimantan Barat. Nah, rumah ini
Oh, ini yang panjang ini namanya rumah betang ya. Kita balik lagi ke rumah baluk. Baluk ini selain dijadikan rumah tinggal juga banyak dijadikan tempat penyimpanan hasil bumi ya, hasil pertanian misalnya. Dan sering diadakan upacara adat biasanya sebelum masa tanam ataupun saat masa panen. Nah, kalau yang ini adalah rumah suku adat Melayu ya. Ini aku kurang tahu pasti ini miniatur kesultanan mana, entah Kesultanan Pontianak, Sambas, Sintang, Bengkayang atau mana, aku kurang tahu ya. Tapi ini khas rumah adat Melayunya. Nah, satu lagi ini adalah Tugu Katulistiwa ya. Nah, tugu ini adanya di kota Pontianak. Terus ada satu lagi yang unik. Nah, Pulau Kalimantan itu khususnya Kalimantan Barat banyak sekali danau, sungai, dan memang panjang, luas, dan lebar gitu ya. Nah, masyarakat di sana banyak membangun hunian atau rumah apung ya di atas danau atau di tepian sungai gitu, disebutnya rumah lanting. Nah, ini miniatur rumah lanting ya. Dimana yang uniknya kalau air lagi pasang, air lagi tinggi, rumahnya ikut naik. Sedangkan ketika air surut, airnya lagi rendah, rumahnya pun ikut turun karena memang rumahnya ini mengapung di atas permukaan air gitu. Lalu kita lanjut untuk masuk ke miniatur rumah adat Melayu di Kalimantan Barat. Nah, coba kita pengen masuk ke dalam, tapi sayangnya ternyata sedang tidak dibuka. Nah, dulu aku udah pernah masuk ke dalam sini. Ini bisa dibilang semacam museum gitu ya. Di dalamnya banyak sekali ada hasil bumi, terus ada alat-alat yang sering dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat, ada foto-foto dan miniatur gitu ya. Ya, persis seperti museum yang mencerminkan kondisi atau keadaan umum masyarakat di Kalimantan Barat. Cuman mungkin karena masa pandemi jadi sedang ditutup gitu ya. Sayang sekali kita nggak bisa masuk ke sini, tapi ya nggak apa-apa ya. Setidaknya mengobati rasa kangen gitu ya pulang ke Kalimantan Barat. Oh ya, satu lagi itu yang rumah yang panjang disebutnya rumah betang itu ya, rumah adat suku Dayak yang bisa dihuni hingga puluhan kepala keluarga. Ini juga dikenal dengan sebutan rumah radak, rumah panjang, atau rumah panjai. Oke, lanjut lagi kita menikmati suasana taman mini dengan nongkrong di pinggir danau. Nah, ini kita bisa sambil santai ya, selonjoran, sewa tikar gitu ya, menikmati piknik di pinggir danau. Walaupun sekarang danaunya lagi dalam tahap renovasi, namun tetap nyaman untuk dinikmati ya, di bawah pohon gitu ya, sambil menikmati bekal piknik di pinggir danau. Nah, ini juga sebenarnya kita mau masuk ke istana anak-anak, cuman ternyata sekarang juga sedang direnovasi. Semoga bisa cepat selesai. Terus di sebelah kiri kita ngeliat ini unik banget rumah adatnya. Awalnya kita pikir ini adalah rumah adat masih di Gugus Kalimantan. Ternyata ini di Sulawesi Utara. Sepertinya ini bangunannya baru gitu ya. Bagian depan ini yang banyak patung-patungnya itu persis dan mirip banget dengan adat Kalimantan. Makanya tadi kita mikirnya ini masih bagian dari Gugus Kalimantan. Nah, dari Sulawesi kita lanjut ke Papua. Ini unik banget, seru banget, sekaligus aku ngerasa lagi reunian gitu ya. Karena mengingat dulu aku pernah ke Papua tahun 2016, jadi sekarang aku ngerasa kembali lagi ke masa itu ya, mengenang indahnya Papua lewat Anjungan Papua di Taman Mini. Nah, ini kita pas masuk disambut oleh dua patung Mama dan Bapak dari Papua ya. Ini unik banget dan seru banget. Masuk ke Anjungan Papua, kita langsung disambut dengan bangunan berbentuk limas atau kerucut ini. Nah, ini merupakan bangunan yang merupakan sebuah museum gitu ya. Di dalamnya nanti kita akan masuk, ada apa aja nanti kita akan lihat. Terus di area sebelah kiri, nah kita ditantang nih, kita penasaran dengan bangunan-bangunan berbentuk apa ini ya,
kayak bukit Teletubbies gitu ya. Ternyata ini rumah adat Papua yang namanya Honai. Nah, untuk masuk ke kompleks Honai ini kita juga disambut oleh patung Bapak dan Mama yang ada di depan yang menjaga bangunan Honai ini, dan kita mulai masuk. Nah, yang bulat-bulat ini adalah bangunan Honai. Honai ini rumah adat khas Papua. Ini dalamnya itu di tengah-tengah ada perapian gitu. Terus ada 2 lantai, ini lantai 2-nya. Cuman aku nggak masuk ya. Terus, nah ini sebenarnya kandang ternak. Kalau di Papua itu dulu tahun 2016 aku pernah main ke komplek Honai di daerah Wamena itu. Honai dibedakan tuh antara tempatnya para perempuan, para laki-laki gitu. Terus ada kandang hewan ternak. Nah, di sini juga kita disewakan alat-alat dan kostum untuk foto-foto. Nah, ini juga unik nih, tumpukan batu ini bukan bahan bangunan, tetapi ini untuk alat masak. Itu acara bakar batu, itu semacam acara besar di Papua gitu ya. Terus ini juga tempat Honai, cuman aku nggak tahu apakah yang kanan untuk laki-laki, yang perempuan untuk laki-laki aturannya aku nggak tahu ya secara adat seperti itu. Tapi yang aku dapat informasinya saat mampir ke Papua tahun 2016 bahwa Honai untuk perempuan dan laki-laki serta hewan ternak itu terpisah. Terus ini yang paling unik lagi adalah di Papua itu ada mumi juga loh. Nah, padahal yang kita ketahui mumi itu kebanyakan adanya di Mesir gitu ya, tapi nggak di Indonesia, ternyata adanya di Papua. Nah, mumi Papua ini sangat terkenal. Ini adanya di distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya. Dulu aku pernah juga datang ke sini. Ini juga ada di perkampungan adat namanya di distrik Kurulu. Nah, yang jadikan mumi ini dulunya adalah seorang kepala suku ya, untuk mengenang jasa-jasa beliau terhadap sukunya. Nah, ini juga unik nih, ada wings ya, ada sayap kalau mau foto-foto. Terus di belakangnya itu ada kayak bukit yang di atasnya ada patung. Nah, ini kalau nggak salah adanya di Jayapura. Itu kalau dari Jayapura itu kelihatan di puncak gunung. Nah, ini aku lupa dan nggak tahu, kalau nggak salah suku, tapi kalau nggak salah ini adalah suku dari sekitaran Danau Sentani, yang kalau kita mau mendarat di Papua di Jayapura itu kelihatan Danau Sentaninya dari Jayapura. Berikutnya kita masuk ke Museum Papua. Nah, begitu masuk kita disambut dengan, aku nggak tahu ini formasi apa, yang jelas ini unik dan benar-benar membuat terpesona gitu ya. Ini banyak peralatan tradisional, alat-alat yang sering digunakan gitu ya, sampai alat-alat yang aku nggak ngerti fungsinya apa. Ini kayak ukiran-ukiran dari kayu-kayu, satu pohon kayu gitu yang digantung-gantung. Terus ada tombak, perisai, terus alat-alat berburu ya sepertinya, karena ada mata panah dan lain sebagainya. Terus di samping-samping, di sekeliling itu banyak sekali ukiran-ukiran gitu. Terus topografi atau apalah istilahnya ya, yang topografi Papua ya. Nah, ini yang paling unik adalah awetan burung endemik khas Papua, cendrawasih, atau disebut burung surga gitu ya, saking indahnya ini burung dan hewan yang dilindungi. Ini juga banyak sekali dari berbagai daerah yang ada di Papua. Ini ada keramik-keramik. Kalau udah berhubungan dengan keramik-keramik, kerang, ini pasti dari daerah pesisir gitu ya, karena topografi Papua itu kan ada yang pesisir, pegunungan, ada yang dataran gitu. Ini sangat unik dan beragam sekali. Di Taman Mini kita juga bisa menemukan potongan-potongan pohon yang sangat-sangat besar diameternya. Nah, ini aku bisa bilang ini adalah pohon raksasa. Ini merupakan pohon jati yang diperkirakan berusia 280 tahun dan ditanam pada tahun sekitar 1691 pada zaman VOC Belanda.
Pohon ini tumbang pada tanggal 15 Januari 1971. Nah, pohon ini diperkirakan ditanam pada tahun 1691 pada zaman VOC Belanda. Sehingga ini pohon dianggap bersejarah. Jati Taminah ini berdiameter kurang lebih 2 meter atau keliling atasnya sekitar 6,58 meter dan mempunyai tinggi sekitar 48 meter, berasal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, setelah melihat-lihat Jati Taminah, kami menuju Museum Tionghoa Indonesia atau Museum HK. Di sini suasananya oriental sekali dan sangat sejuk untuk dinikmati, serta fasilitasnya cukup mendukung ya untuk anak-anak bermain seperti ini ya, bermain skateboard gitu ya, bermain sepatu roda. Ini sangat-sangat baik sekali, serta pemandangannya juga luas dan hijau. Ini masih di kawasan Museum HK dan suasananya oriental semakin terasa saat kita melewati jembatan yang unik bentuknya ini. Nah, ini kita menuju jembatan Lanfang. Nah, Lanfang sendiri itu merupakan bentuk perkumpulan penambang emas yang ada di daerah Kalimantan Barat, yang mereka akhirnya diambil alih oleh VOC atau Belanda. Kita tinggalkan nuansa oriental, sekarang kita masuk ke nuansa Bali. Ya, ini khas sekali ya, kalau masuk ke nuansa Bali itu pasti disambut dengan gerbang yang megah gitu, dengan ukiran-ukiran dan ornamen khas Balinya. Dan juga struktur bangunan yang khas di Bali itu kayak ada pemisah gitu, kayak ada halaman luar, halaman dalam gitu, dan ada tingkatan dari halaman-halaman tersebut dengan makna-makna religinya. Nah, ini kita berada di halaman luar, itu benar-benar asri sekali gitu. Lalu kita masuk ke halaman utama atau halaman tengah. Nah, di sini tidak seluas di halaman depan tadi, tapi di sini banyak rumah peribadatan gitu ya, sama banyak sekali balai-balai yang ada di sini. Aku nggak tahu ini fungsi balainya buat apa aja, karena memang banyak sekali balai dan pura atau pelinggih gitu mungkin istilahnya ya. Kalau salah mohon diperbaiki dan diluruskan gitu, karena aku tidak terlalu mengerti dengan adat Bali ini, tapi aku sangat menikmati dan terkesima dengan keasrian dan keharmonisan suasana yang ada di Anjungan Bali ini. Sangat menikmati sekali. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Anjungan, Jawa Timur. Nah, kita mau masuk sebenarnya ke dalam rumah adat, ternyata sedang ditutup. Akhirnya kita memutuskan untuk menikmati replika candi ini. Nah, aku juga nggak tahu ini replika candi apa. Yang tahu boleh sharing di kolom komentar ya. Ini sangat unik sekali. Terus kita dalam perjalanan pulang juga kita ngelihat nih gereja Katolik ini. Sengaja aku shoot karena unik. Nah, di halaman depannya itu terdapat banyak relief Nusantara ya, mulai dari baju adat hingga relief agama-agama yang ada di Nusantara. Jadi sangat mencerminkan harmonisasi antar umat beragama. Kalau yang ini pastinya udah tahu semua dong ini apa. Ya, betul sekali, ini adalah miniatur Candi Borobudur. Ini pasti udah kenal semua. Candi Borobudur ini memang fenomenal banget ya, dan paling gampang diingat
dari bentuk stupanya yang khas sekali. Ini merupakan candi era dinasti Buddha ya. Dan gak terasa akhirnya kita sudah mengelilingi Taman Mini dan kita berakhir di Monumen Tugu Api, dan kita fokus kepada relief ya yang menceritakan perjalanan Republik Indonesia setelah proklamasi. Nah, ini lengkap sekali ya perjalanan cerita sejarah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan gitu. Nah, alur cerita relief ini dimulai dari pojok kanan sini, di mana di sini ada relief Bapak Soekarno sedang membacakan proklamasi ya. Kemudian ke arah kiri. Nah, di arah kiri bagian tengah ini ada Bapak Soeharto, di belakangnya ada Ibu Tin juga di situ gitu. Terus ke arah kiri gitu ya, dari kanan ke kiri cara pembacaan reliefnya. Jadi singkatnya, Taman Mini ini benar-benar merupakan wahana rekreasi sekaligus edukasi paket lengkap gitu ya. Di sini kita bisa menikmati keindahan, terus budaya gitu, serta wisata sejarah. Nah, ini merupakan prasasti yang ditandatangani oleh Bapak Soeharto. Dan tiba saatnya kita mau pulang. Ini kita sedang menunggu driver Grab untuk pick up kita ya. Kita sedang kembali lagi ke bagian depan dari Taman Mini di Tugu Api. Vlog kita itu mungkin besok atau lusa. Nah, kita main lagi ke situ. Kita bisa masuk ke museum-museum karena sekarang museumnya banyak yang tutup. Jadi demikian perjalanan kami jalan-jalan hari ini di Taman Mini Indonesia Indah. Kita keliling-keliling. Tidak semua museum dan rumah adat itu kita masukin ya, karena memang kondisinya masih banyak yang tutup. Lain kali kita bakal jalan-jalan ke tempat yang lainnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.